Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Vikaris Jonathan Dea Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terdapat dalam Matius 2 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu
bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja lain kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, agar Engkau mendiamkan seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23, beginilah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti selalu menghadapi yang namanya permasalahan. Kita akan menghadapi yang namanya pergumulan kehidupan. Kita ambil contoh di masa-masa sekarang ini, di mana pandemi COVID masih menghantui kehidupan kita. Kita masih dilingkupi rasa takut untuk melakukan aktivitas, untuk berkumpul bersama dengan orang-orang. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan kehidupan ekonomi pun menjadi tidak stabil. Dan masih ada banyak lagi pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan setiap orang tentu selalu ingin merasakan suasana damai sejahtera meskipun ada pergumulan di dalam kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu suasana damai sejahtera? Sampai saat ini memang belum ada definisi yang pasti mengenai damai sejahtera. Akan tetapi kalau menurut saya, damai sejahtera adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu tetap tenang, ia tetap mampu berpikir positif, berpikir dengan jernih, serta dapat mengendalikan emosi di dalam diri ketika sedang menghadapi permasalahan hidup. Nah, muncul pertanyaan lagi. Bagaimana caranya untuk mewujudkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini yang diambil dari Matius 2 ayat 19 sampai ke 23 menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf dan keluarganya. Yusuf dan keluarganya pada saat itu sedang menghadapi tantangan kehidupan yang cukup mengerikan, dan mungkin kita bisa katakan sangat mengerikan. Mengapa? Karena Raja Herodes membuat satu kebijakan untuk membunuh anak-anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Artinya, bayi Yesus adalah target pembunuhan itu. Sebagai orang tua tentu mereka khawatir
Tentu mereka takut. Siapa sih yang nggak takut kehilangan anaknya? Di tengah pergumulan ini, Yusuf pun memilih untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika malaikat datang kepada Yusuf melalui mimpi, malaikat itu berkata, "Pergilah ke Mesir." Yusuf pun segera pergi ke Mesir. Ia juga membawa Maria dan juga bayi Yesus. Mereka tinggal di Mesir untuk sementara waktu. Kemudian kita perlu pahami, ketika Yusuf pergi ke Mesir atas perintah Allah melalui malaikatnya, itu bukan berarti bahwa Yusuf diminta oleh Allah untuk lari dari permasalahan hidup. Dan ketika Yusuf melakukan itu, bukan berarti bahwa Yusuf itu pengecut. Ia tidak berani untuk menghadapi masalah. Tidak. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa Yusuf memilih berserah kepada Allah. Dan ini adalah wujud penyerahannya kepada Allah. Wujud ketaatannya kepada Allah. Allah meminta ia pergi ke Mesir dan ia lakukan itu. Dan ketika mereka ada di Mesir, tentu mereka juga telah memiliki rencana-rencana kehidupan. Akan tetapi rencana-rencana kehidupan itu pasti ada yang belum terwujud. Mengapa? Karena dalam pembacaan kita pada saat ini, di sana dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Artinya apa? Allah meminta agar Yusuf segera kembali ke Israel. Dan Yusuf pun langsung kembali ke Israel. Mengapa Yusuf langsung kembali ke Israel? Karena ia taat kepada Tuhan. Dan ketaatan kepada Tuhan itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam kesesakan, Tuhan ada di sana. Tuhan juga merasakan kesesakan itu. Dan ia pun tidak ingin kita sebagai umatnya sengsara karena penderitaan itu, karena tantangan-tantangan itu. Maka dari itu Yusuf langsung pergi. Ia kembali ke Bethlehem, kembali ke Israel. Namun di ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Apa yang membuat si Yusuf ini takut? Karena Arkelaus ini memiliki sifat yang 11-12 lah dengan Herodes. Ia licik, ia jahat. Akan tetapi karena dinasihati di dalam mimpi oleh malaikat Tuhan, maka Yusuf pun pergi ke daerah Galilea, dan ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Ini tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Yusuf ketika ia sedang menghadapi pergumulan hidup, ketika ia sedang merasakan takut, ternyata itu membuahkan suatu hasil yang sangat indah, yakni apa? Perdamaian, damai sejahtera yang dialami oleh semua manusia. Mengapa? Karena Yesus Kristus pun terluput dari kejahatan Herodes dan juga kejahatan Arkelaus. Dan melalui ketaatannya ini, maka kehadiran Yusuf pun juga menjadi pembawa damai sejahtera. Kita tidak bisa melepaskan hal itu. Selain ia menjadi pembawa damai sejahtera, Yusuf pun juga benar-benar menjadi alat Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan. Di ayatnya yang ke-23,
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi ketika ke Galilea, Yusuf langsung ke Nazaret, dan itu penggenapi firman Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan membuktikan bahwa Yusuf mampu menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarganya, serta ia menjadi alat bagi Allah untuk menyatakan rencananya di tengah-tengah dunia ini. Nah, cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu memang penting. Terlebih kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Dan kita pun juga diharapkan untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Sama seperti tema kita pada ibadah saat ini, yakni kehadiran yang mendatangkan perdamaian atau damai sejahtera itulah. Nah, maka dari itu, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan, kita diharapkan untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu dapat terwujud melalui banyak hal. Saya akan sebutkan beberapa, yakni kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh artinya adalah kita mengaku diri bahwa kita telah melakukan dosa, kita adalah manusia berdosa, dan kemudian kita berkomitmen untuk tidak melakukan dosa lagi. Itu adalah bertobat yang sungguh-sungguh. Akan tetapi seringkali Bapak Ibu, ketika kita telah mengaku dosa, kita kembali melakukan dosa yang sama. Banyak orang seperti itu. Kalau istilah kerennya tobat umat. Mereka memahami bahwa kalau di hari Minggu ya ada pengakuan dosa, ya itulah tempat kita mengaku dosa. Tapi setelah keluar dari gereja hidupnya nggak karuan lagi, sama aja bohong. Itu namanya mempermainkan kasih pengampunan dari Allah. Dan kemudian yang kedua, wujud ketaatan kita dapat terwujud melalui mengasihi sesama. Meskipun hidup kita masih diliputi pergumulan yang mungkin cukup berat bagi kita harus tetap peduli kepada orang lain. Kita harus ingat akan hukum kasih yang disampaikan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga melalui perkataan Yesus itu, perkataan Yesus, kita dapat melihat bahwa ketaatan kita kepada Allah itu juga dilandaskan akan kasih. Dan ketaatan kita kepada sesama juga harus dilandaskan akan kasih. Tidak boleh kita mengasihi sesama karena kita dipaksa atau kita terpaksa. Kita harus ingat bahwa kehadiran Yesus, kelahiran Yesus yang telah kita ingat rayakan kemarin, itu merupakan wujud kasih Allah. Dan kita pun harus meresponnya dengan mengasihi sesama. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak bisa mengasihi orang lain. Saya tidak mau mengasihimu karena kamu itu telah berbuat tidak baik kepada saya. Tidak ada alasan seperti itu. Terlebih di tengah pandemi COVID ini, banyak orang yang menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan. Kita pun diminta untuk hadir di dalamnya dengan membawa damai sejahtera, untuk membawa perdamaian. Dan kita pun juga diingatkan bahwa di tengah tantangan kehidupan yang ada, Tuhan pun hadir. Tuhan menuntun kehidupan kita. Dan kita pun harus tetap menjaga
ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lari dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kita harus berani menghadapinya. Dan kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus yang merupakan wujud kasih-Nya kepada kita, maka Ia pasti akan memberikan pertolongan, Ia pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menjalani hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah sumber rahmat yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia, anugerah dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang aktivitas kami dalam minggu-minggu ini. Engkau telah memberikan perlindungan, Engkau telah menunjukkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan harapan-harapan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan dengan baik. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID ini. Kami mohon Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh, serta rasa sukacita, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya. Dan kami juga tak henti-hentinya Tuhan memohon kepadamu agar tangan-Mu melawat kehidupan bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini, agar pandemi COVID ini dapat berlalu dan kehidupan kami pun dapat berjalan normal seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, terkhusus bagi GPIB Immanuel W.R. Supratman ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Yanceto Napa, Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Sony dalam melakukan seluruh tugas pelayanan mereka.
Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, Engkau berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan kami mohon Tuhan, agar Engkau tetap melindungi kami ketika kami hendak melakukan ibadah tutup tahun nantinya. Biarkan seluruh suasana ibadah dapat berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan satu apapun. Dan berikan kepada kami, seluruh warga jemaat-Mu ini, kesehatan, kekuatan, agar kami dapat menikmati pergantian tahun nantinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengalami pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia ini Tuhan, dan kami memohon kepadamu agar Engkau melimpahkan berkat atas kehidupan mereka, Engkau menolong kehidupan mereka, dan Engkau mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon agar Tuhan berikan pemulihan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Dan Engkau juga berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau berikan kepada keluarga kami hikmat-Mu, agar di tengah permasalahan-permasalahan kami tetap mengandalkan Engkau, kami dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau. Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati usaha pekerjaan kami. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, masih ada banyak harapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti melihat kehidupan kami, Engkau menilik hati kami, dan Engkau pasti menjawab seluruh seru doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.